Pada 20 Juni 2019, New Orleans Pelicans memilih Zion Williamson di urutan pertama NBA Draft. Saat itu, seluruh fans Pelicans bergembira. Bagaimana tidak? Zion merupakan prospek terbaik di angkatannya. Atletisme, kekuatan, serta stats-nya di level kuliah merupakan bukti nyata dari seberapa hebatnya Zion dalam bermain basket. Sayangnya, setelah 4 tahun, Pelicans tidak juga berhasil pergi kemana-mana. Pelicans stuck di posisi yang sama. Zion benar-benar tidak bisa membawa perubahan untuk Pelicans. Ia malah terlihat semakin tidak niat untuk bermain basket. BTW guys, buat kalian yang lagi cari jersey basket, kalian bisa langsung aja cek AZ Sportswear. Di AZ Sportswear, kalian bisa custom jersey sesuka kalian. Kalian juga bisa beli jersey-jersey NBA keren dengan material dan warna yang amat bagus. Yuk segera cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Zion Williamson merupakan salah satu pemain yang paling seru buat ditonton di NBA. Meski tidak terlalu tinggi, tapi badannya yang tebal dan berat membuatnya bisa beradu di area paint. Tidak seperti pemain-pemain berat lainnya, Zion ini merupakan seorang high flyer. Meski punya tubuh yang besar dan melebar, tapi Zion punya lompatan yang amat tinggi. Di masa kuliah dan saat di NBA, Zion sering membuat penonton terpukau lewat aksi nomboknya yang spektakuler. Zion memang hebat luar biasa, tapi sayang, ia punya satu kelemahan, yaitu rawan cedera. Sepertinya, gaya permainan Zion merupakan alasan mengapa ia sering cedera. Zion punya tubuh yang terlalu berat, membuatnya rawan cedera saat melakukan pendaratan. Menurut Wikipedia, Zion tercatat punya berat sebesar 129 kg, tapi ya, itu merupakan data lama. Sepertinya Zion lebih berat dari itu sekarang, karena seperti yang kita tahu, Zion semakin gendut dari tahun ke tahun. Saking gendutnya, Pelicans sampai-sampai membuat klausul khusus di kontrak Zion. Mereka meminta supaya Zion tetap menjaga berat tubuhnya di angka tertentu jikalau Zion ingin menerima uang yang sesuai dengan kontraknya. Hal yang dilakukan oleh Pelicans ini tidaklah salah. Sebagai seorang atlet mega bintang, Zion harus menjaga tubuhnya supaya tidak terlalu gendut. Jika ia sampai terlalu gendut, maka pastinya hal itu akan mempengaruhi permainannya dan bahkan lebih buruk lagi, bisa membuatnya menjadi rawan cedera. Berbagai bintang di NBA sudah memberi saran supaya Zion dapat menjaga shape-nya. Seorang legenda Phoenix Suns, Charles Barkley, bahkan pernah menasihati Zion seperti ini. "Hey Zion, kalau kamu sedang mengunyah makanan dan rasanya enak, lepehkan itu." Haha, ya, Barkley memang bukanlah orang baru dalam urusan makanan. Saat masih bermain di NBA, Barkley juga sama seperti Zion Williamson, yaitu punya masalah dalam berat badan. Bedanya, jika Zion sering cedera akibat masalah berat badan ini, kalau Barkley, ia tetaplah hebat dan tetap mendominasi di NBA. Zion memang tidak pandai dalam menjaga tubuhnya. Ia memang tetap jago, tapi ia menjadi sering cedera. Di musim ini contohnya, Zion yang seharusnya dapat bermain pada seluruh 82 pertandingan, di musim ini hanya bermain pada total 29 pertandingan saja. Pada 2 Januari 2023, Zion yang sedang bertanding melawan Philadelphia 76ers tiba-tiba saja mengalami cedera hamstring. Sebenarnya, cedera ini tidaklah terlalu parah. Zion hanya mengalami sedikit tegangan pada hamstringnya. Seharusnya, Zion tidak perlu istirahat terlalu lama, tapi entah mengapa, ia malah harus istirahat sampai berbulan-bulan. Para fans jelas sedih mengetahui Zion yang cedera ini. Zion merupakan salah satu pemain terpenting di Pelicans. Para fans sangat berharap banyak kepada Zion. Akibat Zion yang tidak bermain, rekor Pelicans pun jadi menurun drastis. Pelicans yang semula berada di posisi yang cukup tinggi di wilayah barat, jadi turun ke posisi ke-9. Akibat berada di posisi ke-9, Pelicans pun jadi terpaksa harus bermain di babak play-in turnamen. Pertandingan melawan Oklahoma City Thunder menjadi pertandingan hidup mati Pelicans di babak play-in. Kabar baik datang dari seluruh insider NBA. Saat itu, para insider NBA menyatakan bahwa Zion Williamson sudah sehat dan sudah bisa bermain kembali. Tak lama setelah kabar ini beredar, sebelum pertandingan melawan OKC, Zion terlihat dengan jelas sudah sehat dan fit kembali. Ia bahkan sempat melakukan beberapa windmill dunk sebelum pertandingan melawan OKC. Zion terlihat sangat sehat dan siap untuk bermain kembali, tapi sayang, rupanya Zion akhirnya tidak bermain di game penting ini.
Dalam sebuah wawancara, Zion mengatakan bahwa dirinya memang sudah sehat, tapi ia merasa bahwa mentalnya belumlah siap. Ia merasa bahwa dirinya belum siap untuk bermain. Ia takut kalau ia memaksakan dirinya untuk bermain, ia dapat merusak ritme permainan timnya. Statement dari Zion ini sontak membuat banyak fans Pelicans marah. Zion sudah sehat. Ia bahkan sempat melakukan windmill dunk. Seharusnya sebagai pemain termahal di Pelicans, Zion dapat bermain di game terpentingnya Pelicans ini, tapi rupanya ia malah menolak untuk bermain dengan alasan belum siap. Dengan kontrak senilai $207 juta, Zion merupakan pemain dengan kontrak tertinggi di Pelicans. Seharusnya ia dapat tampil terus untuk Pelicans, tapi kenyataannya ia malah sering absen di pertandingannya Pelicans. Akibat absennya Zion, OKC pun akhirnya berhasil mengalahkan Pelicans di babak play-in ini. Berkat berhasilnya mereka mengalahkan Pelicans, OKC pun artinya berhasil lolos ke playoff dan mereka resmi menjadi tim dengan roster termuda yang berhasil lolos ke playoff. Iya, dengan rata-rata usia 23,3 tahun, OKC musim 2002-2023 ini merupakan tim dengan rata-rata usia termuda yang berhasil menembus playoff NBA. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh OKC di musim 2009-2010 yang memiliki rata-rata usia sebesar 23,6 tahun. Sungguh hal yang menarik. 13 tahun lalu, berbekal pemain muda seperti KD, James Harden, dan Russell Westbrook, tim muda OKC 2010 berhasil menembus babak playoff. Saat ini, ketiga pemain ini merupakan pemain bintang di NBA. Hal ini jadi membuat saya membayangkan tim OKC muda 2022-2023 di 10 tahun mendatang. Pasalnya, di usia semuda ini saja, mereka sudah bisa melebihi ekspektasi orang-orang. Tim yang awalnya diduga hanya akan menjadi tim numpang lewat ini, malah berakhir menjadi tim underdog yang berhasil lolos ke playoff. Zion seharusnya malu dengan tim muda OKC ini. Selama 4 tahunnya di Pelicans, Zion tidak pernah sekalipun membawa timnya ke babak playoff. Ya, sebenarnya Pelicans memang pernah berhasil masuk playoff di 2022, tapi perlu diingat, di musim 2021-2022 tersebut, Zion Williamson sama sekali tidak bermain karena cedera. Jadi, musim 2021-2022 tersebut tidak bisa kita hitung. Zion benar-benar harus berbenah jika ia ingin tetap mempertahankan gaji besarnya. Jika ia sering cedera dan menolak untuk bermain seperti ini, maka ia akan menjadi the next Ben Simmons. Ben Simmons sebelumnya merupakan pemain yang hebat, tapi karena cedera dan masalah mental, ia kini sudah tidak dipakai lagi di NBA. Zion harus lebih bijak sebagai pemain basket. Sebagai pemain bintang dengan gaji selangit, ia harus lebih siap dan mampu tampil pada banyak pertandingan. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek EZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersey NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri nama dan nomornya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.